Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat asar Masjid Sholahuddin rahimahullah, pada kesempatan yang baik ini marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya kita kembali dipertemukan di Rabu minggu keempat dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kita melanjutkan kajian kita. Bulan lalu kita membahas surat An-Naba ayat 37 dan 38. Nah, kesempatan sore ini kita akan membahas insya Allah surat An-Naba ayat 39 dan 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal yaumul haqqu faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Inna anzarnakum 'adzaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu orang kafir azab yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya seandainya dahulu aku menjadi tanah. Surat An-Naba ayat 39 dan ayat 40. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimahullah, di ayat yang kita baca ini, yang pertama Allah menegaskan bahwa hari kiamat, hari kebangkitan, surga neraka itu benar. Dzalikal yaumul haqqu, itu adalah hari yang benar dan pasti akan terjadi. Ya memang manusia banyak yang melakukan. Masa iya sih suatu saat nanti akan ada pembalasan? Apa iya? Jadi pikiran-pikiran begitu itu muncul wabil khusus kepada orang yang melakukan terhadap agama, atau orang yang anti agama, atau orang yang beragama tapi bentuknya adalah kemusyrikan, tidak mempercayai hari akhir. Maka ditegaskan kembali oleh Allah, dzalikal yaumul haqq, itu adalah hari yang benar, hari yang pasti terjadi. Nah, oleh karena itu, kalau kalian sudah meyakini bahwa hari itu pasti akan terjadi, faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Kalau dia mau dan dia punya kesempatan, silahkan kalian maaf ila rabbihi ma'aba,
kembalilah kepada jalan Tuhan. Orang yang bertaubat itu kadang disebut dengan munib. Ada istilah taubat, ada istilah inabah. Nah, sebenarnya itu kan istilah saja. Tetapi ketika kita bicara munib, orang-orang yang kembali kepada Allah, ya hakikatnya adalah orang-orang yang kembali menyadari siapa dirinya. Banyak manusia yang tidak nyadar siapa dirinya. Dumeh dia kaya, dumeh dia punya ini dan itu. Lalu dia lupa. Allah sampaikan di dalam Al-Quran agar mengingatkan kita semua. Di surat Al-Insan, hal ata al-insani min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Manusia itu dulu sesuatu yang tidak dinamai, tidak disebut. Jadi tidak disebut apa-apa. Kita itu dulu tidak disebut apa-apa. Nothing, bukan apa-apa. Ya, kita itu bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Terus kemudian Allah menciptakan manusia, bahkan kata Allah di situ dijelaskan dengan jelas dari air mani. Supaya apa? Kita itu nyadar gagahnya kita itu asalnya dari air mani. Hebatnya kita itu hanya air mani. Masa begitu orang pada sombong? Nah, supaya dia kenal siapa dirinya, dari mana dia diciptakan, kemana dia akan berjalan, tujuan akhirnya dia kemana. Nah, orang yang nyadar seperti itulah yang disebut dengan munib. Nah, dalam bahasa ayat ini, ittakhadha ila rabbihi manaba, kembali pada jalan Tuhan. Bapak Ibu, banyak di antara kita yang lalai, banyak di antara kita yang lupa siapa kita. Banyak yang lupa bahwa kita itu punya Tuhan, kita itu punya Allah, Allah mengawasi kita. Kita sering berada di jalan yang ke minggir, sehingga kita semua lupa jati diri kita masing-masing. Sehingga Bapak Ibu, ada satu ungkapan bijak dari seorang ulama, Mbok Yahoo, menungso itu punya waktu sehari cukup 2-3 menit untuk kontemplasi, untuk berpikir tentang siapa dirinya. Masa kita 24 jam hanya berpikir tentang manusia yang lain, tentang rumah, tentang uang, tentang pekerjaan, itu kan sesuatu di luar kita kan. Ayo kita berpikir tentang siapa kita. Siapa kita? Tidak usah panjang-panjang, 2-3 menit saja setiap hari, dilakukan secara rutin. Maka dengan itu insya Allah akan menjadi jalan bagi kita untuk menuju ila rabbihi ma'aba. Kita akan nyadar. Dikira Rasulullah itu bukan orang yang model begitu. Kenapa beliau jauh-jauh pergi ke Gua Hira? Ke Gua Hira, berapa kilo itu dari kota Mekah? Jauh. Jalannya naik, berat itu. Kenapa beliau lakukan itu? Hanya untuk satu, kontemplasi. Berpikir. Ibadah terbaik kata Nabi salah satunya adalah berpikir. Karena kadang kita itu suka memikirkan materi tapi lupa memikirkan kita. Loh, bahkan para ustadz, para kiai itu disuruh untuk diam sejenak. Kamu itu bisa ngomongin orang, bisa enggak sih ngomongin awal itu? Bisa enggak sih kamu itu evaluasi diri terhadap dirimu sendiri? Jangan-jangan kamu itu ngomong toh. Nah, itu perlu, ya, perlu agar kita itu sesuai dengan daunnya Rasulullah, ya kita menjadi manusia-manusia yang tawadhu, manusia-manusia yang rendah hati, manusia yang tidak sombong. Kalau masalah status itu kan orang lain yang menstatuskan. Rasulullah contohnya, beliau disebut dengan akramul khalqi,
makhluk yang paling mulia itu status. Anda silahkan disebut statusnya, mau gelar S3, mau jabatan ini status. Yang melihat orang lain, tapi kita melihat diri kita jangan dalam perspektif tersebut. Tapi mari kita melihat diri kita sebagaimana Rasulullah diperintahkan oleh Allah, waqfid janahaka liman taba'aka minal mu'minin. Muhammad, kamu itu orang hebat, kamu itu orang mulia, status. Tapi sikapmu kepada orang, kembalilah kepada jalan Tuhanmu, yaitu rendah hatilah kepada orang-orang yang ada di sekitar. Statusnya disebut tinggi, tapi sifatnya rendah hati. Nah, kita kan kadang berbalik. Status tinggi dan punya, harta dan punya, tapi sombongnya minta ampun. Nah, ini bahaya kalau begitu, Bapak Ibu. Nah, jadi kita memang harus mencari jalan, Bapak Ibu, untuk ilau bihima apa ini, untuk kembali kepada Tuhan, kembali kepada prinsip-prinsip yang dikehendaki oleh Allah, kembali kepada fitrah kita masing-masing. Jangan sampai kita menyesal kalau nanti udah mati. Kalau nanti udah mati, orang baru pada menyesal. Mohon maaf, penyesalan sudah mati, tidak ada gunanya. Nanti ayat 40 itu bicara tentang penyesalan. Kita bicara ayat 39. Kalau Anda berkehendak, kalau Anda mau, Allah memberi kesempatan. Silakan. Ila bihi ma'aka, kembali kepada jalur Tuhan. Yang suka melenceng-melenceng kembali, yang suka ngambil hak orang lain kembali, yang suka melakukan tindakan-tindakan terpuji kembali kepada jalan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, ini yang mau, tapi Allah kan menggunakan redaksi faman sya'a, faman utawi sapa milamun sya'a iku ngesaati. Nah, memang jadi ngesaati kalau dia memang mau monggo. Lah kalau tidak mau gimana? Ya silahkan. Allah kan tidak butuh manusia. Allah tidak butuh manusia. Ketika orang merasa bangga, saya sudah memperjuangkan Allah, Allah sampaikan, manusia, seandainya kalian semua manusia ini, jin, semua takwa, bagus ibadah, lalu karena ketakwaannya mereka minta apapun sesuai dengan bayangan, ekspektasi, cita-cita, gambaran, angan-angan, mogok yang kamu inginkan sampaikan, dan 100% dikabulkan. Maka bagi Allah itu tidak akan mengurangi apa-apa. Tidak nambah mulia dengan Anda itu beribadah semua. Ya, kemuliaan Allah itu sudah sangat luas. Sebaliknya, kalau kalian jadi manusia, makhluk yang paling jelek semua, kafir semua, tidak ada yang mau ibadah sama Allah, tidak mau ada yang ngurusin masjid, majelis taklim kosongi semua, Quran tidak usah dibaca. Seandainya begitu, seluruh muka bumi ini, bahkan selangit sekalian, lalu kemudian kalian merasa bahwa kemuliaan Allah akan berkurang, sama sekali tidak. Dan apa yang disampaikan di hadis Rasulullah tadi memberi gambaran kepada kita yang butuh kita. Memang kita ngaji seperti ini, yang butuh Allah. Allah perintah kepada kita dalam rangka untuk menyayangi kita. Kalau orang pada tidak mau ngaji, kan tidak masalah. Allah tidak masalah. Kalau orang tidak mau pada sholat, jadi sholat diundang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak ada kata, emang Allah sewot? Boten. Allah tidak sewot, Bapak Ibu, tidak kecewa. Allah tidak punya sifat kecewa. Jangan digambarkan, Gus Lo, sini nonton ini kok asum tenang, boten. Orang-orang apa yang melihat aja, oke, kamu silahkan. Kalau kamu mau iman ya monggo, wa man syaa'a falyu'min, wa man syaa'a falyakfur. Kalau Anda mau iman, urusanmu. Kalau Anda mau kafir, urusanmu. Tapi yang jelas, saya sudah buat aturan. Sing iman tak kayak surga, sing kafir tak kayak neraka. Besok tapi sekarang kan belum. Sekarang ini masa ujian. Ini kan baru masa ujian saja. Ya ujian itu ya jangan tanya nilainya dulu, nanti nilainya.
nanti udah lulus dapat apa nanti, kalau waktu ujian ya nggak ngerti. Jadi Bapak Ibu, Allah memberikan ini sebenarnya bagi orang yang punya sensitivitas terhadap kalam Allah ini sesuatu yang ajaran berat ini. Kalau Anda mau silakan kembalikan. Itu bagi orang yang sensitif. Kan Bapak Ibu, orang itu kan terhadap kata-kata kan sensitif. Ya, karena zauknya, rasa memahami kalimat itu bagus. Nah, orang yang zauknya besar, zauknya bagus, rasanya bagus, itu membaca ayat seperti ini itu seperti ditegur, seperti ditulis kalau tahu, sampai mau ya silakan. Begitu. Jadi monggo ini ayat kan untuk kita ini ayat. Ini ayat untuk kita disampaikan, manusia kiamat bakal teko. Kalau kamu tidak percaya ya monggo. Tapi itu lihat orang sudah pada mati kan, orang sudah mati, Mahmud sudah mati, Hitler sudah mati, orang yang dulu ngaku Hitler juga sudah mati. Gantian, nanti Anda akan mati. Sebelum mati, kalau Anda mau silakan kembali pada Tuhan. Kalau tidak mau, ya lapor aku. Kalau semua itu kabarnya begitu aku terus dia Allah mentinggal. Nah, yang ayat 40 Allah sampaikan, Inna anzalnakum adaban qariba. Kami memberikan peringatan pada kalian semua, khususnya orang-orang yang ingkar, umumnya kepada semua manusia. Kami mengingatkan kalian semua bahwa akan ada azab yang dekat. Kok azab yang dekat? Katanya tadi lama jauh. Ya, jadi bahasa Arab itu unik. Kalau disebut dekat, yang pasti itu disebut dekat. Makanya ada ungkapan kematian itu dekat. Maksudnya dekat itu bukan dekat durasi, bukan. Dekat di situ semua yang pasti disebut. Makanya ada ulama ditanya, apa yang paling dekat menurutmu wahai Syekh? Mati. Yang paling jauh apa? Angan-angan. Kenapa? Angan-angan itu tidak ada ujungnya. Angan-angan itu tidak ada ujungnya. Memang manusia ada ujungnya, pikirannya tidak ada. Angan-angan itu ya sesuai, nanti dinamis dia. Nabi pernah mengingatkan ini kan termasuk budaya. Menungso itu seandainya dia mempunyai satu bukit emas, maka dia akan berangan-angan untuk mendapatkan emas, bukit emas yang kedua. Seandainya angan-angannya sudah tercukup, dia akan berkeinginan mendapatkan bukit emas berikutnya. Lalu apa keinginan? Itu akan berhenti kalau mulutnya sudah disumpal dengan tanah. Maksudnya sudah mati. Mati manusianya, mati anak-anaknya. Mati manusia, mati anak-anaknya. Dan itu kita itu punya angan-angan panjang. Makanya dalam Islam disampaikan angan-anganmu ojo turun-turun. Jangan terlalu panjang. Panjang angan-angan itu bagian dari godaan cinta. Jadi godaan cinta panjang angan-angannya. Nah, ini Allah mengingatkan yang dekat itu adalah kematian, yang dekat adalah siksa bagi orang yang durhaka. Ingat Bapak Ibu, di sini nanti ada cerita dikit ya. Jadi ternyata hewan itu Bapak Ibu, kita tahu kan ada semut, ada ayam, ada kambing. Itu besok mau diadili loh Bapak Ibu. Jadi hewan itu diadili loh. Hewan kambing yang nanduk temennya itu diadili nanti. Ada prosesnya. Hewan-hewan ini, jadi ginilah gambarannya, manusia itu nanti diadili belakangan. Yang pertama diadili justru hewan. Jadi hewan. Patut sekali ayat itu jangan kalau pakai madu.
Hewan masuk diadili Pak? Iya, ada riwayatnya yang menuju ke arah situ. Saya bacakan ayatnya. Nanti ini pun akan dijelaskan dengan hadis. Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami butuhkan di dalam kitab. Kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. Nah, ketika kalimat menunjukkan kepada Tuhan dikumpulkan, berarti itu yang namanya disebut masyar. Masyar itu tempat kumpul. Ada burung, ada hewan, semuanya kumpul. Semuanya kumpul. Lalu mereka dihadiri satu persatu. Nanti hewan-hewan yang dolim itu akan dihadiri. Jadi hewan dolim itu dihadiri. Cuma dia itu kan tidak taklif, tidak dibebani hukum, maka pengadilannya tidak mencari kesalahannya. Tidak mencari kesalahan karena hewan tidak disebut salah. Cuma kalau dulu di dunia dia pernah bijik wong, nah itu akan dibijik. Sesudah itu hewan itu diadani. Kalian semua udah, proses untuk kalian sudah selesai. Kalian dulu diciptakan memang untuk untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oke. Sesudah hewan itu dikumpulkan, maka mereka semua akan dilebur oleh Allah menjadi tanah. Jadi hewan itu akan dilebur menjadi tanah semua. Mereka tidak disiksa, tidak dimasukkan neraka. Hanya dulu waktu di dunia ngapain, mereka diberi kesempatan begitu. Makanya Bapak Ibu, nanti jenengan juga akan ada tindak pidana terhadap hewan. Itu ada. Oh, ada itu pengadilannya. Rasulullah mengatakan, kalian, hewan-hewan itu jangan kau lakukan secara boleh. Kalau kamu mau membunuh, asalkan ada alasan boleh. Tapi satu hal, jangan kau bunuh hewan dengan cara dibakar, karena mereka akan membunuh. Bayangkan, jenengan punya pohon aceh di depan rumah, pohon kelem, semutnya mangkla-mangkla. Banyak kok jenengan, kan ngamuk jenengan. Boleh kayak bensin, atau 20 genosida itu jenengan. Itu kena pelanggaran HAM berat itu. Iya, karena apa? Nanti akan dituntut. Kenapa saya kamu bakar? Apa salah saya? Itu pidana terhadap akal yang banyak sekali. Maka hati-hati, kalau mau membunuh hewan, jangan pakai bakar-bakaran. Sejengkel apapun jenengan, kalau mau dimatikan, kalau dia mengganggu silakan. Karena itu kita punya hak. Sebab kalau tidak, mereka akan menuntut kita. Itu hebat. Di pengadilannya nanti banyak antar manusia dan hewan. Manusia dan hewan. Untuk manusia dan alam kita belum menemukan dalilnya, belum menemukan ceritanya. Walaupun kemarin saya ketemu dengan orang yang senang buat LLB itu atau Viewboy. Dia itu ceritanya begini, kita ini sekarang sudah boleh, kenapa? Air tidak diresapkan ke dalam tanah. Terus ini air diresapkan ke dalam tanah. Dan dia promosi, itu maksudnya Viewboy itu supaya jangan terjadi longsor, jangan terjadi ini. Dia dari tanah. Lalu dia mengatakan, sesungguhnya kita ngirim air bersama-sama, lalu orang ada kebanjiran, kita itu bersama tidak. Wah, itu belum ketemu dalilnya sebenarnya. Ya, belum ketemu dalilnya. Artinya kezaliman itu akan di. Nah, Bapak Ibu, ketika orang-orang kafir mereka diadili, kan mereka melihat proses pengadilan hewan. Hewan wis diadili, bal dia dadake lemah. Lawan kafir diadili, maka tadi di surat
surat yang kita baca itu, mereka mengatakan begini, yauma yaqul ma qaddamat yadah, ketika orang-orang kafir itu melihat perbuatan mereka dan mereka tahu akan dibalas, mereka mengatakan begini, ya laitani kuntu turaba, ya Allah Gusti, seandainya saya ini jadi debu kayaknya enak ini. Jadi ada orang pengen kayak hewan itu ya orang kafir. Besok di akhirat, ini ayatnya Bapak Ibu, ayat 40 surat An-Naba. Mereka sempat iri, pengen, ya Allah, seandainya saya jadi tanah saja seperti itu. Seperti itu, maksudnya jadi tolong Gusti, jangan dibalas perbuatan saya, kita seperti hewan aja tidak apa-apa. Nah ya, kalian itu udah dikasih tahu, siapa yang mau kembali kepada Tuhannya kembali, silakan, mumpung ada kesempatan. Kami memberikan peringatan kepada kalian tentang adab yang dekat, yang pasti akan terjadi. Lalu kalian melawan, kalian malah mengingkari, bahkan mencari alasan untuk tidak percaya. Kandani ini dosa itu akan membawa tidak percaya. Jadi aneh sobat, ada orang kafir mengatakan ya laitani kuntu turaba, seandainya saya ini menjadi tanah saja. Najis, menyesal. Kalimat ya laitani itu ungkapan penyesalan level tertinggi. Jadi kalau dalam penyesalan itu ada levelnya, kalimat ya laitani itu penyesalan level tertinggi. Ketika menggunakan kata-kata ya laitani. Dan ini disebutkan di sini. Sebenarnya di surat Al-Hijr di juz 14 itu juga ada. Jadi orang kafir itu mengatakan ketika dia sudah mati dia sudah menghadapi pengadilan Allah, lalu dia sudah tahu kemana hasil akhir yang akan mereka dapati. Mereka itu mengatakan, ya Allah, seandainya kami itu muslim, seandainya kami ini dulu iman, seandainya dulu kami mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh para nabi, para ulama, mereka mengatakan itu. Lalu orang kafir. Ini di surat Al-Hijr ayat 2. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang kafir itu nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi muslim. Jadi orang kafir itu iri sama hewan, ingin jadi tanah, lalu iri sama orang Islam. Mereka itu iri, ingin, ya Allah, seandainya dulu saya jadi muslim. Maka Allah mengingatkan, dahum ya'kulu wa yatamatta'u, biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang, kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan. Jadi intinya orang kafir itu menyesal. Lihat hewan dijadikan tanah, dia ingin dilebut biar tidak mendapat siksa. Melihat orang muslim masuk surga, dia juga ingin. Seandainya saya dulu muslim, seandainya dulu ada mau mendengarkan. Terus kemudian penyesalan orang kafir lagi ada di surat Al-Mulk. Mereka mengatakan wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, seandainya kami dulu mau berpikir menggunakan akal, kami mau mendengar, telinga ini kami buat dengan baik, maka kami tidak akan termasuk golongan ashabus sa'ir. Nah, jadi Bapak Ibu, intinya monggo ini peringatan untuk kita semua. Ya harapannya kita itu nanti kalau mati jangan menyesal. Dan supaya tidak menyesal, monggo faman syaa'a takhadha ila rabbihi ma'aba, kembalilah kepada jalan Tuhan jika memang kita berada
bukan di jalan Tuhan. Kembalilah menuju fitrah manusia. Jika selama ini kita melenceng dari fitrah manusia, lakukan apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah. Tinggalkan apa yang bisa kita tinggalkan. Ingat bahwa ketika kita melanggar aturan Allah, mungkin pada saat melanggarnya kita menikmati. Pada saat kita mengikuti hawa nafsu, mungkin kita menikmati. Tapi sebentar, nikmati siti eman-eman. Nanti kalau sudah saatnya, kita akan menyesal. Daripada menyesal nanti, mending sekarang kita hati-hati. Oke, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Monggo kita lanjutkan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa habhum kama tawna syira. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqa wa ilman nafi'an wa amalan sholihan maqbulan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'alna wa awladana wa dhurriyyatina wa talamidana wa ahla baitina min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-Qur'an wa ahli al-ibadah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-ghayr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.